Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam al-khamsi. Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. Yang pertama, membaca syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Itu syahadat. Yang kedua, wa iqamus shalah. Yang kedua, Islam dibangun itu menjalankan, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa itaiz zakat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan. Dan yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a sabila. Yang kelima, menunaikan ibadah. Jadi 5 perkara ini kita sebut dengan rukun Islam. Rukun Islam tadi disebut satu-satunya syahadat, 2 sholat, zakat, puasa, dan ibadah. Dalam rukun Islam ini kita harus pertahankan. Salah satunya adalah syahadat. Yang pertama, kita pertahankan syahadat. Di kehidupan kita, syahadat hanya dibaca pada saat ijab kabul akad nikah. Ketika itu dibacalah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebetulnya syahadat itu harus dipertahankan. Banyak syahadat Muslim yang syahadatnya kurang kuat, dia kembali jadi murtad, kembali tidak menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai Tuhan dan Rasul. Karena kenapa? Karena tidak kuat syahadatnya. Oh, ada yang untuk memperkuat syahadatnya? Ada. Memperkuat sholat ada, memperkuat saum, zakat, dan haji juga ada. Nah, yang pertama dasarnya adalah syahadat kita perkuat dulu. Bagaimana syahadat perkuat? Ada banyak perkara yang memperkuat syahadat. Yang pertama adalah untuk memperkuat syahadat kita, thalabul ilmi, yaitu mencari ilmu. Seperti sekarang, majelis ilmu kita adalah untuk memperkuat syahadat kita, supaya syahadatnya kuat. Dengan belajar ilmu, kita mengerti tentang Islam, tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan. Semuanya dipelajari dalam thalabul ilmu. Dan maka setelah mengetahui itu, maka syahadat kita jadi kuat. Walaupun ada lowongan ekonomi, beasiswa, tidak apa-apa kalau syahadat saja sudah kuat. Kemudian yang kedua, syahadat kedua untuk memperkuat syahadat kita, yaitu berzikir kepada Allah. Yang dengan berzikir kita akan mempertahankan syahadat kita. Zikir itu banyak angkanya, ada kaitan banyak zikir. Zikir untuk mempertahankan syahadat kita, ada di syahadatnya. Syahadat kan berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di mana zikirnya? Apa bacanya? Asyhadu, asyhadu, asyhadu. Asyhadu itu saksi. Aku bersumpah. Apa yang sumpahnya? La ilaha illallah.
kita berzikirnya untuk mempertahankan syahadat kita, berzikirnya di kalimat syahadat itu yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang seperti itu adalah untuk mempertahankan syahadat kita. Nah, syahadat kita kuat, maka sholatnya juga akan kuat, zakatnya juga akan dikeluarkan, puasanya juga kuat. Demikian juga pada saat kita mempunyai uang, kita akan berhaji. Karena apa? Syahadatnya kuat. Jadi rukun Islam itu kalau diibaratkan sebagai bangunan, syahadat adalah pondasinya. Sholat tiangnya, zakat langit-langitnya, saum dindingnya, haji gentingnya. Jadi kalau diibaratkan itu seperti bangunan itu. Jadi sebuah bangunan akan kokoh harus kokoh semuanya. Jadi syahadat adalah fondasi, salat tiangnya, zakat langit-langitnya, puasa dindingnya, dan haji adalah gentingnya. Tapi kalau kita lihatkan di dalam hati bapak-bapak, kalau ada sholat berkumandang atau ada haji, biasanya kebanyakan orang muslim niatnya pasti dalam hati sanubarinya ingin menunaikan ibadah haji yang kelima. Kalau ditanya apa niatnya, saya ingin menunaikan haji. Jadi di sekian banyak yang ditanya, pasti 99% menjawabnya dalam pokoknya ingin pergi menunaikan haji, menunaikan rukun iman yang kelima. Tapi kalau ditanya ketika ada azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pada saat itu apakah ditanya, apakah akan menunaikan sholat? Jawabannya bervariasi. Ada yang 100%. Ketika aja berkumandang, saya harus mendirikan sholat. Ada juga nanti dulu, belum selesai. Ajarnya belum selesai. Ada juga yang tak dulu, saya masih banyak kerjaan, saya masih banyak apa, saya masih belajar, saya masih di dapur, dulu. Jadi untuk menunaikan di hatinya itu ingin menunaikan yang kelima dulu. Padahal rukun sholat, rukun iman yang kedua adalah sholat. Jadi ketika ditanya kenapa ingin menunaikan haji, ingin pada saat nanti hajinya haji mabrur. Jadi minta doa ke kiai, ke ustaz, ke ajengan pada saat mau berangkat haji. Ajengan kiai doakan haji saya haji mabrur. Pasti doakan. Tapi tidak ada di kaum muslimin wal muslimat itu didoakan syahadatnya mabrur. Kiai, ajengan doakan saya syahadatnya mabrur, ada? Enggak, hampir tidak ada. Padahal iman itu pertama adalah syahadat, yang kelima ibadah haji. Jadi kita ini langsung ibadah haji itu mabrur dulu. Seperti kita akan membuat bangunan tadi, sudah ada bahannya, sudah ada gambarnya, sudah ada yang membuatnya. Insinyur arsitek sudah buat, semuanya sudah ada, tukangnya sudah ada.
Tapi kata yang membuat rumahnya, Pak, saya akan buat rumah, tapi gantinya dulu. Kira-kira jadi nggak? Nggak akan. Demikian juga hati kita kalau kita. Saya ingin haji dulu. Tidak dipelajari di mabrur dulu syahadatnya, mabrur dulu sholatnya, mabrur dulu zakatnya, mabrur dulu puasanya. Baru kalau satu dua tiga empat mabrur, insya Allah kalau kita diperkenankan diizin Allah ibadah haji yang kelima, jangan kita bersama-sama pasti mabrur hajinya mabrur. Jadi Rasulullah SAW mewanti-wanti harus berulang. Satu syahadat dulu, dua sholat dulu, itu dulu ya. Kalau sudah itu selesai, baru setahun baru selesai. Semuanya ingin mabrur, tidak mabrur haji, tapi semuanya ingin mabrur. Kalau sudah mabrur, laisa ini kecuali surga bagian. Ketika syahadat sudah buat, baru masuk sholat. Di dalam sholat harus ada rukun Islam di situ masuk. Ketika sholat ada syahadat, kita baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kedua ada sholat, sholat. Yang ketiga ada puasanya dan sholat. Ada. Ketika puasa sholat itu tidak boleh makan dan minum. Yang keempat zakat, ada zakat yang ketika sholat harus mensucikan qalbunya, hatinya bersuci. Dan yang kelima dalam sholat kita harus pergi ke haji. Kalau kita pada saat sholat kita menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Jadi semua dalam sholat saja rukun Islam terkandung semuanya. Makanya nanti di akhir kiamat nanti yang salah satu yang pertama ditanya adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya betul, maka yang lainnya juga insya Allah. Tapi kalau sholatnya rusak, semuanya rusak semua. Banyak yang sudah berhaji, sudah pergi ke haji, sudah beribadah haji, tapi banyak tidak mau sholat berjamaah di masjid atau di rumahnya lagi. Jadi hajinya sampai ke Mekah dan Madinah saja, tapi tidak sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Tidak memperkuat dulu syahadat, sholat, zakat, puasa di negara, di kampung. Jadi pada saat pulang haji sama aja seperti kayak yang orang-orang yang belum ke haji. Karena di haji, pada saat haji itu pasti balik ke masjid tadi. Nunggu ibadah haji hanya 5 hari, bolak-balik ke masjid. Maktab, masjid, maktab, masjid, maktab. Setelah haji menunggu pesawat, sama juga. Maktab, masjid, maktab, masjid, kalau nggak masjid Nabawi atau masjid. Jadi di sana itu kembali ke masjid. Jadi aneh sekali kalau udah yang pulang haji tidak lagi ke masjid. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan yang sudah berhaji, insya Allah jadi haji yang berkah. Ini yang sabda ini Muhammad SAW disabdakan surat 1442. Jadi Islam dibangun 5. Bagaimana kalau sudah melaksanakan itu semua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa hisab. Sahabat ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu khamsakum wa zakku amwalakum wa sumu syahrukum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bi ghairi hisab. Rasulullah SAW bersabda, salatlah kalian dengan yang 5 waktu, yaitu subuh,
asar, maghrib, dan isya. Sholat itu kalau bisa berjamaah. Wazaku dan berjakatlah kalian dengan harta-harta kalian. Wasumu syahrakum dan berpuasalah kamu sekalian dalam bulan kalian, yaitu bulan Ramadan. Wa hajju baita rabbikum dan berhajilah kalian semua kepada Baitullah Ka'bah kalau mampu. Kalau itu semua dilakukan, dan ulu jannata rabbikum bil ghairi hisab, maka kalian akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bil ghairi hisab, tanpa hisab. Alhamdulillah. Ternyata yang kau sudah melaksanakan syahadat, puasa, zakat, puasa, hanya satu, ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini tahu bahwa kita akan dimasukkan surga, nanti pada saat kita sholat niatnya bukan ada otak kita bukan ada surga, tapi niatnya ingin yang punya surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat yang diingat hanya Allah, bukan surga, tapi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka saking pentingnya yang baru ini disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat bahwa kalau kalian melaksanakan 5 rukun yang tadi, rukun Islam yang 5 perkara itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa hisab. Di dalam rukun Islam itu, sholatlah yang paling menentukan. Bisa masuk ke surga atau sebaliknya dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Karena kalau kita melaksanakan sholatnya baik, maka sesungguhnya baiklah semua. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama kalian, bukan agama Islam kalian sendiri. Kalau melaksanakan faman aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang mendirikan sholat dengan penuh ikhlas hanya mengabdi Allah Subhanahu wa taala, faqad aqama din, maka dia sungguh mendirikan agamanya di dirinya. Tapi sebaliknya, wa man tarakaha faqad hadama din. Barang siapa meninggalkan sholat, maka rusaklah agamanya pada diri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka sholat memegang peranan penting bagaimana seorang muslim bisa berjalan baik menjalankan agamanya atau tidak. Mudah-mudahan kita semua dijadikan. Makanya setiap kali sholat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'alna muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah. Ya Allah, Rabbi ja'alna muqimas, jadikanlah kami mujibas shalah, jadi orang yang senantiasa sholat. Wa dzurriyyatina, dan juga keluarga turunan kami juga ya Allah. Jangan sendiri kita hanya pada saat waktu berjamaah, Allah bajali, Allah berjali muqmas. Ya Allah, jadilah aku. Padahal ada yang amin kan? Ya, ada amin katanya di makmum. Padahal untuk sendiri jangan. Kalau jadi imam atau jadi lagi berdoa, berdoanya untuk kami. Rabbi ja'alna, ya Allah jadikanlah kami, bukan Rabbi ja'alni, jadikanlah aku sendiri, beda ya. Rabbi ja'alna muqimas shalah, jadikanlah kami yang senantiasa terus mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, kalau min dzurriyyati untuk diri kami sendiri, tapi untuk dzurriyyatina, untuk dzurriyyah kami, untuk anak-anak juga senantiasa sholat ya Allah. Alhamdulillah. Tapi kalau ada berjamaah seperti ini, sholat ada imam, Rabbi ja'alna bersalah, wa min dzurriyyatina, yakni imam yang berdoa, makmum yang amin.
Artinya itu amin. Jangan diam aja. Jangan. Amin dengan alhamdulillah. Jadi Rasulullah SAW terus memberikan kepada kita informasi-informasi yang tadinya tidak tahu. Alhamdulillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ketika sholat jangan sendiri. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kira-kira kita lihat salat Rasulullah Pak? Enggak sama kalian. Rasulullah sudah 1400 tahun yang lalu sudah wafat. Kalau ada begini, yang lihat siapa sekarang? Lihat dulu. Rasulullah SAW menurunkan para sahabatnya, sahabatnya, sholat Rasulullah begini. Buat sahabatnya menurunkan, lihatlah, menurunkan para ulama. Ulama lihat lagi sama gurunya lihat lagi sama gurunya sama dia. Jadi yang kita lihat hanya guru. Kalau guru kita itu yang bersambung pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya harus bersertifikat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat dulu saja seperti begitu, maka seperti salat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan tanya Mbah Babel, jangan tanya keajengan Jogel. Kalau tanya sesuatu tentang sholat, tanya ke siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ala zikri in kuntum ta'lamun." Bertanyalah kalian semua kepada ahli zikir tentang apa saja tentang ibadah. Tanya kepada mereka. Tapi tanyanya harus yang orang yang bersambung silsilahnya pada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita punya guru, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, gurunya punya guru lagi, punya guru sampai dunia sampai kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita belajar gurunya abal-abal, gitu ya. Kita tadi pada saat tadi di Yaumil Qiyamah kita tanya siapa gurunya, apakah sampai kita putuskan pada kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga sholat Rasulullah SAW. Lihat aku ketika sholat, lihatlah para guru kita. Maka pada saat sholat saja, sholat dimulai dengan takbir ihram dan diakhiri dengan salam. Kalau takbir ihram itu takbir, kalau sudah takbir semuanya haram, kecuali gerakan-gerakan sholat dan bacaan-bacaan sholat. Jadi kalau pada saat takbir Allahu Akbar bicara sudah haram, tidak boleh lagi. Tapi kalau sudah ada lagi tafsirnya, Allah sudah takbir Allahu Akbar, haram tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kolbunya gerakan sudah bagus, baca sudah bagus, tapi kolbunya ada di kantor, kolbunya ada di pasar, kolbunya ada di mana-mana. Sebetulnya itu haram. Harus Allahu Akbar yang ingat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pentingnya zikir khafi dalam qalb kita terus dibaca. Karena pada salat kita harus ingat sama Allah dan itu yang dibaca dalam qalb. Alhamdulillah. Terakhir Allah Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian menjaga sholat, sholatnya menjaga atau menjaga dua sholat tanpa ada sesuatu ujub, itu membuka
pintu-pintu dosa besar. Kalau kita menggabungkan antara zuhur dan asar, tidak ada uzur, tidak ada alasan yang pasti, atau asar dengan maghrib atau maghrib dan isya disambungkan, dijamak, padahal tidak ada uzur, kata Allah Rasulullah SAW, itu akan membuka pintu-pintu dosa besar. Seperti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man jama'a baina shalatain min ghairi uzrin," siapa saja yang menjamak dua salat tanpa uzur, alasan yang pasti, faqad ata baban min abwabil kabairi, maka dia akan membuka pintu-pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Jadi kita tidak diperbolehkan menjamak sholat tanpa uzur, kecuali ada uzur. Kita lagi perjalanan, boleh. Tapi kalau di rumah, di jamak, tidak boleh. Tidak ada uzur, tidak ada alasan yang pasti. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan apa yang disabdakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya ingin dengan melaksanakan itu, ingin punya tujuan satu, yaitu hanya ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wallahu a'lam. Engkau yang bermaksud keriduanmu yang mencari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sebelum menutup, marilah kita doakan orang-orang yang kita cintai, ayah, ibu, kakak, adik, om, tante, paman, bibi, tetangga, teman sahabat yang hari ini masih terbaring sakit di rumah sakit atau di tempat-tempat yang lain, atau jika sekarang masih isolasi di rumahnya. Mudah-mudahan Allah beri kesabaran kepada mereka. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempurnaan kesehatannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang senantiasa bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, Allah jauhkan dalam petaka dunia akhirat, Allah hasilkan seluruh maksud baik kita, baik di urusan dunia maupun akhirat. Dan terakhir, mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala wa sahabati rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa tabi bainana wa bainahum bil khair. Rabbi ighfir warham wa anta rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'alna dinana min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyatan lil mukhlisin wa dhunubana lil mustaghfirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal
الكريم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم افتح لنا بكل العالمين، اللهم افتح لنا بكل العالمين، اللهم افتح لنا بكل العالمين. اللهم لك الكل وبك الكل ولك الكل ومنك الكل والكل برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين. سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf lahir dan akhirat. Wallahu a'lam. Tutup hati kita dengan baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة